Shalom adik-adik, salam jumpa dalam ajaran sekolah sahabat kita. Kiranya Tuhan menyertai kita di dalam mempelajari sekolah sahabat ini melalui Roh Kudus-Nya. Bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-berkat yang limpah diberikannya. Terlebih kematian Yesus di kayu salib membuka jalan bagi kita untuk pengampunan dosa dan keselamatan. Sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar firman ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus karena Engkau telah menjaga kami dan memberikan berkat-berkat sehingga kami boleh sehat dan belajar firman Tuhan dengan baik. Kami undang Roh Kudus untuk memberikan penerangan, bahkan menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini tentang mati karena tipuan. Mati karena tipuan. Dengan ayat hafalan terdapat dalam Amsal 12 ayat 22. Amsal 12 ayat 22 bunyinya, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Jadi adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita mengajarkan supaya kita ini menjadi orang-orang yang jujur dalam kata-kata kita. Jauh dari penipuan. Karena penipuan itu ya tidak akan tersembunyi. Sekali kelak itu akan nyata dan diketahui banyak orang. Oleh sebab itu biarlah kita hidup harus jujur. Kita memperlakukan orang lain dengan hormat, dengan bersifat jujur, dan tidak mengambil keuntungan dari mereka. Pelajaran sekolah sahabat kita tentang Daud lagi. Kali ini adalah musim semi. Dan biasanya pada waktu itu orang-orang atau raja-raja berperang ke medan peperangan. Dan kali ini Raja Israel dan tentaranya pergi melawan bangsa Amon. Tapi dalam peperangan itu Daud kembali ke kerajaannya. Dan pada saat itu peperangan itu dipimpin oleh panglima perangnya yang bernama Yoab. Nah, pada waktu Daud kembali ke istananya, pada satu hari dia berjalan-jalan di sotoh kerajaannya. Tiba-tiba dia melihat seorang cantik yang mungkin sedang mandi dan tertarik kepada penglihatan itu. Oleh sebab itu dia menyuruh pelayannya cari tahu siapa itu. Nah, laporan diberitahukan kepada Daud bahwa itu adalah istri dari tentaranya yang paling setia, paling berani, yang bernama Uriah. Tetapi bukan di situ saja. Pelayan itu disuruh pergi lagi menemui perempuan itu yang bernama Batseba. Panggil dia untuk datang ke istana. Dan benar, Batseba dipanggil untuk menemui Daud di istana. Adik-adik, mereka melakukan pelanggaran hukum ke-7. Dan tidak lama setelah itu, berita datang kepada Daud bahwa Batseba hamil. Sekarang gantinya Daud mengakui kesalahannya. Dia berpikir tentang trik-trik atau cara-cara bagaimana menutupi kesalahannya. Apa yang dilakukannya? Dia langsung berpikir seperti ini. Dia tulis surat dan beritahukan kepada Yoab. Suruh Uriah suaminya pulang. Dan atas perintah raja, Uriah kembali ke istana. Tetapi dengan harapan
bahwa dia akan kembali ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya. Tapi Daud mendengar berita bahwa Uriah tidak pergi ke rumahnya. Dia sama dengan pengawal-pengawal istana tidur dengan mereka. Oleh sebab itu, Daud memanggil, "Kenapa kamu tidak tidur atau kembali ke rumah bersama istrimu?" Uriah mengatakan, "Bagaimana saya harus pulang ke rumah? Padahal tabut Allah dan tentara-tentara raja bersama Yoab tidur di padang gurun." Sekarang Daud berpikir lagi, apalah yang harus dikatakan kepada Uriah ini. Lalu apa yang dikatakan kepada Uriah? "Mari datang ke istana, makan bersama-sama dengan Daud." Tetapi Daud mempunyai satu trik lagi yang lain. Dia berikan minuman keras yang memabukkan kepada Uriah, supaya dalam keadaan mabuk dia bisa pulang ke rumahnya. Tapi adik-adik, dia tidak pulang. Dia tidak pulang. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia menulis surat. Sekarang Daud menulis surat untuk dibawa ke peperangan yang diberikan kepada Joab. Surat itu adalah surat yang dibawa sendiri oleh Uriah. Adik-adik, surat yang sangat mengerikan. Isinya seperti ini. Joab, bawalah Uriah ke tempat peperangan yang paling gawat, paling rawan, dan biarkan dia berperang di sana. Setelah perang itu sangat-sangat sengit, kamu tinggalkan dia di sana supaya dia mati terbunuh. Adik-adik, padahal Uriah adalah serdadu prajurit yang setia, tapi dikhianati oleh raja sendiri. Benar adik-adik, peperangan melawan Raja Amon pada waktu itu sangat sengit. Uriah disuruh berdiri atau berperang di depan. Dan setelah dia berperang di depan itu, dia tinggalkan sendirian. Atau sekelompok orang yang hanya sedikit. Dia dan beberapa temannya akhirnya mati dan gugur di dalam peperangan itu. Walaupun kemudian Joab meneruskan peperangan itu dengan kemenangan. Tapi berita disampaikan pada Daud. Seorang berlari-lari dengan cepat menyampaikan kepada Daud bahwa Uriah telah mati. Nah, adik-adik, kematiannya menjadi kesukaan bagi Daud karena dia mendapat kesempatan untuk mengambil Batseba menjadi istrinya. Tetapi Allah tidak berkenan. Walaupun orang tidak tahu apa yang terjadi, Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak menyenangi apa yang dilakukan Daud. Dan sekarang adik-adik perhatikan. Dosa itu akan menutupi dosa yang lain, dan dosa itu kemudian terus-menerus. Seperti penyakit menular. Satu dosa, satu penipuan akan membawa pada penipuan yang berikut. Dan berikutnya. Dan berikutnya. Allah mengasihi Daud. Dia memberikan kesempatan kepadanya untuk bertobat. Agar dia menyesali perbuatannya. Jadi dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa membawa kita jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia mau kita kembali dan bertobat kepadanya. Hanya satu yang Ia inginkan. Agar kita menjauhi kejahatan, ya, dan menurut kepada Tuhan.
agar kita dapat diampuni. Biarlah pelajaran sekolah Sabat ini menolong kita agar menjauhi tipu muslihat. Tipu adalah dosa yang paling mudah dibuat. Tetapi upah dosa itu sama. Karena penipuan juga dapat menyebabkan kematian. Kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup jujur, hidup setia kepada Tuhan, dan melakukan kehendaknya. Menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutuk. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk cerita pada pagi ini. Biarlah ini menolong kami untuk setia kepada Tuhan. Menolong kami untuk menjadi orang yang jujur dalam kata-kata kami, dalam perbuatan kami. Dan menghindari kami daripada kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum yang ketujuh. Agar kami boleh hidup suci di hadapan Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Dan mau mengampuni kami dari segala kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik. Salam jumpa. Sampai bertemu lagi dalam pelajaran sekolah Sabat kita yang berikutnya.